Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga kepada jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan takwa, hidup kita akan penuh keberkahan di dunia dan keselamatan di akhirat. Berbakti kepada orang tua dan guru. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Islam menempatkan kewajiban berbakti kepada orang tua sebagai salah satu amal yang paling besar setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablugana indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffiw wala tanharuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, Tuhanmu telah memerintahkanmu agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ayat ini menegaskan bahwa setelah perintah untuk menyembah Allah, langsung disebut perintah berbakti kepada orang tua, menunjukkan betapa besarnya kedudukan dan jasa mereka dalam hidup kita. Ibu yang telah mengandung dan melahirkan kita dengan penuh perjuangan, ayah yang bekerja keras demi mencukupi kebutuhan keluarga. Semua itu tidak akan pernah mampu kita balas dengan apapun kecuali dengan doa dan kasih sayang dan ketaatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Maka siapa yang ingin hidupnya diberkahi, dimudahkan rezekinya, dan diterangi jalannya, berbaktilah kepada orang tua dengan sepenuh hati. Jangan berkata kasar kepada mereka, jangan meninggikan suara di hadapan mereka, dan doakanlah keduanya setiap waktu. Jamaah Jumat rahimakumullah. Selain orang tua, ada sosok lain yang juga wajib kita hormati, yaitu guru. Guru adalah penerus perjuangan para nabi. Mereka mengajarkan kita ilmu, adab, dan akhlak, menuntut kita dari kebodohan menuju cahaya pengetahuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi.
Karena itu, menghormati guru sama dengan menghormati ilmu. Dan siapa yang memuliakan gurunya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Seorang murid yang sopan kepada gurunya akan dimudahkan dalam menuntut ilmu dan memperoleh keberkahan hidup. Ikhlas dan beramal. Ikhlas dalam beramal. Hadirin rahimakumullah, setelah berbakti kepada orang tua dan guru, hal yang tidak kalah penting dalam kehidupan seorang muslim adalah ikhlas dalam beramal. Ikhlas artinya melakukan segala sesuatu semata-mata karena Allah, bukan untuk dipuji, bukan untuk dihormati, dan bukan pula untuk mencari keuntungan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimunas sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Artinya, mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif atau istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus dan benar. Padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas menjalankan agama. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amal sekecil apapun jika dilakukan dengan ikhlas akan bernilai besar di sisi Allah. Sebaliknya, amal sebesar apapun bila dilakukan dengan niatnya atau ingin dipuji tidak akan bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas akan selalu tenang. Ia tidak kecewa bila tidak mendapat pujian, tidak sombong bila dipuji, karena ia cari hanyalah keridhaan Allah semata. Ikhlas itu seperti akar pohon yang tidak terlihat, namun darinya lah pohon tumbuh kokoh dan berbuah banyak. Begitu juga amal ikhlas. Mungkin kecil di mata manusia, tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita perkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah anak yang selalu berbakti kepada orang tua dan menghormati guru, karena ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak pada ridha mereka. Dan marilah kita jaga hati mereka agar tetap ikhlas dan beramal, karena hanya amal yang ikhlas yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma gfirli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'ul qarib
Allahumma arinal al-haqqa haqqan warzuqna ittiba wa arina al-batilan batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hablana minna azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.